Seorang pemuda memakai uang kakaknya sendiri ditagih kakak ipar tak terima hingga akhirnya kebingungan dan mencari jalan pintas, merampok toko yang ada di dekat rumahnya dan berujung menghabisi pemilik toko tersebut. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di Pandeglang, Banten di Mekarjaya. Seorang petani yang biasa jalan ke sawah di perjalanan pulang dirinya mampir ke toko peralatan padinya. Namun setelah di toko tersebut dirinya kaget menemukan pemilik toko sudah tak bernyawa. Dirinya pun histeris dan langsung meminta tolong kepada warga hingga akhirnya lapor polisi. Saat itu tepatnya di hari Jumat 9 Februari 2024, Sipa seorang pemilik toko punya suami dan 3 anak. Keinginannya dari dulu memang pengen usaha sendiri hingga akhirnya Sipa sebagai sang istri pun memilih toko di depan rumahnya sendiri. Toko peralatan alat-alat pertanian dan juga pulsa. Di sana bahkan Sipa pun dikenal oleh masyarakat setempat sebagai pemilik toko yang baik. Pemilik toko Sipa sendiri bernama asli Siti Fatimah, dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, dan dirinya pun sudah lama punya usaha di sana. Hingga kejadian ini dilaporkan pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian pun membawa jasad Sipa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan Sipa berpulang karena mendapatkan banyak tikaman hingga Sipa mengeluarkan banyak cairan merah dan berpulang. Saat itu pihak kepolisian interogasi keluarga, orang-orang terdekat, bahkan saksi yang ada di tempat. Pihak kepolisian juga mencari barang bukti di tempat kejadian. Saat itu pihak kepolisian menyelidiki sidik jari dan juga CCTV di depan warung. Keluarga dari Sipa termasuk suami menyebutkan kalau Siti Fatimah tak punya musuh. Siti Fatimah tak pernah bermasalah dengan siapapun. Hingga aneh Siti Fatimah kalau dihabisi orang yang dendam kepada dirinya. Saat pihak kepolisian menyelidiki kasus ini dan melihat CCTV, di CCTV tetangga juga CCTV toko ternyata terlihat seorang remaja datang ke toko Siti Fatimah dan tak hanya itu, remaja tersebut terburu-buru keluar meninggalkan tempat Siti Fatimah dan orang terakhir yang saat itu sebelum Fatimah mengembuskan napas terakhirnya. Pihak kepolisian akhirnya mendapatkan identitas pelaku. Dengan kerja keras pihak kepolisian akhirnya mengamankan pelakunya. Dari CCTV terlihat seorang lelaki tersebut ternyata adalah tetangga dari toko Sipa sendiri. Saat itu pihak kepolisian mengamankan pelaku yang ternyata kabur ke Bekasi. Namun tetap tercium pihak kepolisian saat diamankan melakukan perlawanan dan didor pihak polisian. Lelaki tersebut bernama Ateng berusia 18 tahun yang ternyata tetangga dari Siva sendiri. Ateng mengakui dirinya pelakunya dan menceritakan kronologis kejadian yang terjadi di toko Sipa tersebut. Saat itu Ateng memakai uang kakaknya yang bekerja sebagai TKI di luar negeri untuk diberikan kepada kakak iparnya. Namun setelah ditransfer kepada Ateng, Ateng sendiri memakai uang tersebut untuk belanja, membuat dirinya menghabiskan dan tak bisa memberikan kepada kakak iparnya. Saat ditagih, Ateng menyebutkan mesin ATM rusak dan tak ada alasan hingga Ateng tak bisa memberikan uang tersebut kepada kakak iparnya. Namun Ateng berpikir dirinya akan terus-terusan ditagih hingga akhirnya mencari jalan cepat. Masih pelajar tak ada pekerjaan, Ateng sendiri bingung mencari uang. Hingga akhirnya saat lewat di warung toko Sipa, yakin kalau toko tersebut punya uang, Ateng pun tak membuang kesempatan. Datang ke warung Sipa berpikiran kalau di warung tersebut banyak uang, Ateng pun mengeluarkan senjata tajam dan tak lama. Di awal berpura-pura untuk membeli sesuatu di toko tersebut, Ateng pun mengeluarkan senjata tajam yang memang sudah dipersiapkan untuk menghabisi dan merampok di toko tersebut. Ateng sendiri menikam Siti Fatimah yang memang sendirian di toko tersebut. Ateng melakukan penganiayaan bahkan menikam Siti Fatimah beberapa kali hingga akhirnya tak bernyawa. Usai melakukan aksinya, Ateng membawa handphone dan juga uang tunai yang ada di toko. Namun ternyata uang tunai tersebut hanya ada 2-300 ribu. Perampok di toko Fatimah, Ateng tak mendapatkan apapun. Keluar terburu-buru hingga akhirnya tertangkap CCTV. Kabur dengan motornya, Ateng pun ke rumah temannya bahkan menyimpan senjata tajam di rumah temannya. Saat akhirnya pihak kepolisian mengetahui identitas Ateng dan mengamankan Ateng di salah satu kosan temannya. Diamankan terkait permasalahan ini, Ateng pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 15 tahun penjara. Keluarga Ateng terutama sang kakak tak mengerti Ateng memakai uangnya tak bisa memberikan kepada kakak ipar, namun berujung Ateng merampok toko yang dekat rumahnya sendiri. Keluarga dari Siti Fatimah tak akan mau memaafkan Ateng, kini kehilangan Siti Fatimah untuk selamanya dan 3 anak Siti Fatimah kini hidup tanpa sang ibu. Para tetangga cukup kaget dengan kejadian ini, tak ada yang menyangka Siti Fatimah dihabisi tetangganya sendiri Ateng yang notabene masih remaja. Ateng sendiri dikenal sebagai lelaki yang baik-baik saja, tak pernah ada masalah di lingkungannya, namun nampaknya menurut keluarga, Ateng mulai dengan salah pergaulan dengan menginginkan barang-barang mewah yang tak pernah didapatkan dirinya.
Hingga saat sang kakak mengirimkan uang padahal uang itu untuk kakak ipar, Ateng memakainya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.